Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 daring akan mempresentasikan pernikahan dalam Islam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Karina Octaviana Dwi Ramawati dari kelas 12 MIPA 6 absen 19. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian pernikahan. Pernikahan adalah sunatullah atau ketentuan Allah yang berlaku bagi semua makhluk hidupnya, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Nah, pernikahan di sini adalah suatu cara dari Allah Subhanahu wa taala agar makhluk hidupnya dapat berkembang biak dan dapat melestarikan hidupnya serta keturunannya. Sedangkan menurut bahasa, pernikahan juga disebut dengan sebutan al-tadakul, al-jam'u, al-adamu, yang artinya mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Makna nikah atau zawaj bisa diartikan dengan akdu al-tajwij, yang artinya akad nikah. Karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan penyerahan dari pihak perempuan, dan qabul adalah pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki. Kemudian ada pula pengertian pernikahan menurut syariah. Menurut syariah, nikah merupakan akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang nantinya akan menimbulkan hak dan kewajiban sebagai suami dan istri. Adapun menurut para ahli fikih, yang pertama menurut ulama Hanafiyah, nikah adalah akad yang disengaja dengan tujuan mendapatkan kesenangan. Yang kedua menurut ulama Syafi'iyah, nikah adalah akad yang mengandung makna waqti, yaitu untuk memiliki kesenangan yang disertai dengan lafaz nikah, kawin, dan semaknanya. Yang ketiga menurut ulama Malikiyah, nikah adalah akad yang semata-mata untuk mendapatkan kesenangan dengan sesama manusia. Yang keempat, menurut ulama Hanabilah, nikah adalah akad dengan lafaz nikah atau kawin untuk mendapatkan manfaat bersenang-senang. Yang kelima, menurut Ersotojo Prawiro Hamojojo, mengemukakan bahwa pernikahan adalah hubungan antara seorang pria dan seorang wanita yang hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh negara dan mendapatkan bukti autentik agar menjadikan pernikahan tersebut sah secara negara. Yang keenam, menurut Abdullah Siddiq, pernikahan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang hidup bersama atau bersetubuh, dan yang tujuannya untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah terjadinya perzinahan dan menjaga ketentraman jiwa dan juga batin. Yang terakhir, menurut Profesor Dr. Erwirjono Projodikoro, pernikahan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dan wanita yang memenuhi syarat-syarat peraturan hukum pernikahan. Kemudian pengertian pernikahan menurut KBBI dan undang-undang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi. Sedangkan menurut Undang-Undang Pernikahan RI atau UU PRI nomor 1 tahun 1974, definisi pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya dalam Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang pasal 2 kompilasi hukum Islam. Perkawinan adalah akad yang sangat kuat, mistakon kolidan. Untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Nah, dari pengertian perkawinan atau pernikahan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang dilakukan untuk menaati perintah Allah karena melaksanakannya adalah sebuah ibadah. Nah, pernikahan adalah suatu ibadah yang dilakukan untuk menaati perintah Allah. Selanjutnya ada pula dalil-dalil dan hadis tentang pernikahan dalam Islam. Yang pertama dari Quran Surat An-Nisa ayat 3. Dapat kita lihat dari dalil tersebut, disebutkan bahwa jika seorang pria takut menikahi seorang wanita yang yatim, hal ini dikarenakan hak-haknya tidak dapat terpenuhi, maka pria tersebut dianjurkan untuk menikahi seorang wanita lain yang ia cintai, baik 1, 2, ataupun 3, selama pria tersebut dapat memberikan keadilan antara sesama wanita tersebut. Dan jika pria tersebut tidak dapat memberikan keadilan, maka sebaiknya menikahi satu wanita saja, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti KDRT, penganiayaan, dan lain sebagainya. Yang kedua, dalil dari Quran Surat An-Nisa ayat 1. Di sini menyebutkan bahwa
Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan pasangannya yaitu Hawa. Nah, dari keduanya ini, Allah mengembangbiakan wanita dan pria secara banyak di dunia ini. Dan itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Oleh karena itu, kita sebagai makhluk yang beriman harus bertakwa kepada Allah. Selanjutnya, dari dalil yang ketiga, Quran Surat Al-Zariyat ayat 49. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Di sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa segala sesuatu di dunia ini tuh diciptakan berpasang-pasangan agar kita selalu mengingat tentang kebesaran Allah. Selanjutnya, Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Allah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung merasa tentram kepadanya. Dan Dia, Allah, menjadikannya di antara rasi kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi dalam surat ini disebutkan bahwa memang Allah menciptakan pasangan kita dari jenis kita sendiri, agar tercipta kasih sayang, ketentraman dalam hidup. Dan ini merupakan suatu tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, itu tadi penjelasan tentang pengertian pernikahan dalam Islam. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan pernikahan. Sebenarnya tujuan pernikahan secara umum tentu banyak, tapi di sini kita hanya membahas beberapa saja. Yang pertama yaitu untuk membentengi akhlak. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih membentengi farji. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia syaum atau berpuasa, karena syaum itu dapat membentengi dirinya." Nah, dari hadis tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa memang menikah ini memiliki tujuan untuk membentengi akhlak, membentengi manusia untuk terhindar dari niat buruk, perbuatan-perbuatan tercela yang tentu dilarang dalam agama Islam. Lalu di sini dapat kita lihat ada studi kasus. Contohnya ada seorang pria bernama Budi. Ia adalah warga Surabaya yang merantau ke Jakarta. Lalu ia memiliki kafe di Jakarta, di mana di situ dia memiliki pegawai wanita dan kemudian dia menjalin kisah asmara dengan wanita tersebut. Lalu akhirnya mereka berhubungan selama 5 tahun. Kemudian setelah lama berhubungan, akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Karena untuk menghindarkan diri dari perbuatan tercela, kemudian untuk menghormati dan menjaga kehormatan atau harkat martabat dari wanita tersebut. Lalu sebenarnya benar gak sih bahwa tujuan pernikahan itu untuk membentengi akhlak? Dapat kita lihat di situ ada beberapa berita yang menyatakan bahwa public figure memang pernah merasakannya. Mereka merasakan bahwa memang menikah ini memiliki banyak manfaat. Kemudian juga membentengi diri, menjaga diri, kehormatan, dan harkat martabat itu sendiri. Lalu untuk tujuan yang kedua, untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Sebagaimana yang kita tahu bahwa pernikahan merupakan syariat Islam, dan dalam menikah tentunya kita harus memilih atau harus sesuai, pasangan kita harus sesuai dengan apa yang kita inginkan, agar rumah tangga kita ini berjalan dengan damai, menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Lalu selain itu Islam juga membenarkan tentang adanya talak atau perceraian apabila suami dan istri ini tidak lagi menegakkan syariat Islam dalam berumah tangga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang artinya, talak yang dapat dirujuk itu 2 kali. Setelah itu, suami dapat menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu, si suami, mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka. Kecuali keduanya suami dan istri khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu wali khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Dari firman tersebut
ternyata memang benar Islam juga membenarkan adanya rujuk atau kembali menikah apabila keduanya sama-sama sanggup untuk menjalankan syariat Islam dan akan tidak mengulangi lagi kesalahan yang telah mereka berbuat sebelumnya. Contohnya ada studi kasus. Ada seorang suami dan istri. Mereka ini pertama menikah dikaruniai 2 orang anak. Pertama-tama pernikahan mereka berjalan lancar, harmonis. Namun setelah berumah tangga selama 7 tahun, ternyata si suami ini mulai main tangan pada istrinya. Akhirnya istrinya mengajukan gugatan cerai. Lalu apakah keputusan ini benar? Nah, sebenarnya jika memang dalam berumah tangga si istri merasa bahwa sudah tidak ada lagi keharmonisan, ketidakcocokan lagi di antara dia dengan suaminya, maka hal ini dibenarkan. Karena untuk apa mempertahankan sebuah pernikahan yang hanya merugikan buat si istri itu sendiri. Contohnya KDRT, terus kemudian pemukulan dan lain sebagainya. Namun apabila memang keduanya sama-sama ingin melanjutkan, sama-sama ingin beritikat baik untuk memperbaiki hubungan mereka, maka tidak dilarang juga untuk melakukan menikah kembali secara agama. Lalu, benarkah sih pernikahan yang dapat dilakukan seorang muslim dapat menegakkan rumah tangga? Memang benar adanya dalam pernikahan itu tujuannya untuk menegakkan rumah tangga, di mana ketika suami dan istri sama-sama memiliki kecocokan, sama-sama memiliki keinginan untuk bersama, maka hal ini akan menciptakan keharmonisan dalam berumah tangga. Seperti contoh-contoh berita yang sudah ada. Lalu untuk yang ketiga, tujuan pernikahan yaitu untuk meningkatkan nilai ibadah kepada Allah. Memang Islam memiliki pandangan bahwa hidup manusia itu sepenuhnya mengabdi dan beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Nah, salah satu cara untuk beribadah kepada Allah adalah berumah tangga atau menikah, di mana apapun yang dilakukan dalam berumah tangga suami dan istri, tentunya apabila hal tersebut halal, maka sama-sama mendapatkan pahala. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, jika kalian bersetubuh dengan istri-istri kalian, maka termasuk sedekah. Mendengar sabda Rasulullah, para sahabat keheranan dan bertanya, "Wahai Rasulullah, seorang suami yang memuaskan nafsu birahinya terhadap istrinya akan mendapatkan pahala?" Rasulullah menjawab, "Bagaimana menurutmu kalian jika mereka para suami bersetubuh dengan selain istrinya? Bukankah mereka berdosa?" Para sahabat menjawab, "Ya, benar." Beliau bersabda lagi, "Begitu pula kalau mereka bersetubuh dengan istrinya di tempat yang halal, maka mereka akan memperoleh pahala." Nah, dari hadis tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa berumah tangga itu merupakan ladang berpahala, di mana ketika sama-sama suami dan istri menjalankan hak dan kewajibannya dan kemudian hal itu halal, maka keduanya sama-sama mendapatkan pahala. Lalu ada pula studi kasus. Ratna telah menikah dengan Gali selama 6 tahun. Keduanya dikaruniai 1 orang anak. Mereka merasa senang berumah tangga karena mereka merasa bisa mengamalkan ibadahnya, di mana ketika Ratna melayani suaminya dengan ikhlas, dengan senyum, kemudian suaminya juga dengan ikhlas menafkahi keluarganya, maka mereka berdua sama-sama mendapatkan pahala. Dan pahala itu tentunya akan didapatkan ketika seseorang menjalin pernikahan. Pahalanya justru lebih besar. Lalu, benarkah pernikahan yang dilakukan orang muslim dapat meningkatkan ibadah kepada Allah? Jawabannya adalah benar. Pernikahan sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pernikahan ini selain untuk membentengi diri, pernikahan juga dapat meningkatkan ibadah kepada Allah. Karena apapun dalam pernikahan, apabila nilainya baik, maka akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Lalu selanjutnya tujuan pernikahan yaitu untuk mendapatkan keturunan yang saleh. Sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 72 yang artinya, "Dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami atau istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberi rezeki dari hal yang baik."
Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Nah, dari hadis tersebut, dari dalil tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa memang menikah ini Allah menciptakan pasangan kita itu dari kita sendiri, kemudian memberikan rezeki dan juga dapat menghasilkan keturunan yang saleh dan membentuk karakter dari keturunan itu menjadi generasi yang soleh dan soleha serta taat kepada perintah-perintah Allah. Kemudian selain dari dalil tersebut ada juga hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan Tabrani. Rasulullah SAW juga bersabda yang artinya, nikahilah wanita-wanita yang bersifat penyayang dan subur, karena aku berbangga-bangga dengan jumlah kalian di hadapan umat-umat lainnya kelak pada hari kiamat. Dari sabda tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasanya sebagai penerus kedua orang tuanya, keturunan-keturunan itu nantinya haruslah memperbanyak populasi umat muslim. Dengan begitu, umat muslim akan semakin kokoh dan kuat dengan keturunan-keturunan yang soleh dan soleha. Lalu, benarkah pernikahan yang dilakukan seorang muslim dapat mengantarkan memperoleh keturunan yang saleh? Jawabannya tentu benar. Melestarikan keturunan merupakan tujuan yang disyariatkan dalam pernikahan. Pernikahan mengantarkan kedua insan untuk berusaha dan mencari generasi yang berkualitas, yang soleh, soleha, dan bertakwa kepada Allah. Tentunya keturunan yang soleh-soleha itu akan diperoleh apabila kedua orang tuanya juga memberikan pemahaman tentang pendidikan Islam yang benar kepada anaknya. Selanjutnya, tujuan pernikahan yaitu untuk memenuhi tuntutan naluri manusia. Nah, memenuhi tuntutan naluri manusia ini dalam artian kita sebagai manusia tentunya diberikan akal, perasaan, dan nafsu. Nah, untuk memenuhi tuntutan tersebut, seseorang harus menikah, karena tujuan menikah adalah untuk memenuhi naluri manusia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi, beliau bersabda, wanita itu dinikahi karena 4 hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Dari hadis tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa betul adanya jika menikah ialah untuk memenuhi tuntutan naluri manusia. Namun, memiliki naluri nafsu akan serta harta serta nafsu akan kerupawanan atau kecantikan. Oleh karena itu, seorang harus benar-benar memilih pasangannya bukan hanya itu saja, tapi harus memenuhi ketentuan beragama dengan cara yang sah, yaitu dengan menikah. Contohnya, kita memiliki studi kasus. Di sini bisa kita lihat Wulan dan Siti telah menikah 8 tahun lamanya. 2 buah hati kembar telah dikaruniai kepada mereka. Si Fulan memiliki libido yang tinggi karena ia telah menikah. Ia tahu bagaimana cara menyalurkan hasratnya tersebut. Karena hasratnya itu telah terpenuhi, rumah tangganya bersama Siti lancar tanpa adanya pertikaian yang cukup berarti. Nah, lalu sebenarnya apa sih yang membuat dalam rumah tangga ada pertikaian? Mungkin karena adanya pertikaian kecil, lalu mereka membesarkannya, dan akhirnya rumah tangga itu menjadi tidak harmonis. Sebenarnya pertikaian kecil itu dapat diatasi apabila sama-sama saling memahami, terutama ketika memahami untuk saling memenuhi naluri kebutuhan manusia itu sendiri. Lalu, benarkah pernikahan yang dilakukan seorang muslim dapat menjadi jalan untuk memenuhi kebutuhan biologis dengan baik dan benar? Jawabannya sudah pasti benar. Memenuhi hasrat ialah salah satu aspek penting dalam pernikahan. Dari sudut pandang Islam, pernikahan dapat mengontrol nafsu dan lain sebagainya. Dan fungsi nikah ialah sebagai langkah preventif bagi terjadinya hal-hal yang diharamkan oleh agama, yaitu perbuatan zina. Jadi alangkah lebih baiknya ketika hasrat manusia itu ingin terpenuhi, itu dianjurkan untuk menikah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti perzinahan dan perbuatan-perbuatan tercela lainnya. Lalu untuk tujuan yang selanjutnya yaitu untuk mendapatkan ketenangan hidup. Dalam surat Ar-Rum ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri
supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Jadi dari firman tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan pernikahan yaitu untuk mendapatkan ketentraman dan rasa kasih sayang, sehingga menjadikan hidup lebih tenang, perasaan lebih nyaman, dan ini bisa didapatkan ketika menikah dan memiliki suami ataupun istri, sehingga kita dapat saling mengasihi, dapat berbagi rasa kasih sayang satu sama lain. Nah, hal tersebut tentunya tidak bisa datang secara langsung. Ini menjadi salah satu tujuan pernikahan dalam Islam yang tidak boleh disepelekan. Karena dalam Islam juga bukan hanya mengandalkan perasaan biologis. Hal tersebut tidak akan mampu mempertahankan sebuah pernikahan yang harmonis. Oleh karena itu, Allah telah menciptakan pasangan-pasangan kita itu dari jenis kita sendiri, sehingga pasangan-pasangan kita menjadi pasangan-pasangan yang sesuai, yang cocok, dan saling mampu berbagi rasa kasih sayang. Contohnya ada studi kasus, yaitu ada 2 orang lansia, yaitu kakek Tima dan nenek Sari, telah menikah 54 tahun lamanya. Mereka dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing anaknya memberikan 2 cucu kepada mereka. Mereka hidup berdua di sebuah desa di kota Solo, Jawa Tengah. Setengah abad lebih telah mereka lalui bersama, tetapi kasih sayang mereka masih tercurahkan dari keduanya. Meski hanya menghabiskan masa tua berdua, mereka tidak merasa kesepian. Kehidupan mereka damai dan tentram, katanya. Nah, sungguh sudah jelas bukan bahwa kasus tersebut menunjukkan bahwa pernikahan memang membawa ketentraman, kedamaian bagi pelakunya. Kemudian walaupun mereka sudah menikah lama, sudah berusia lanjut, tapi ketentraman itu tetap terjaga dan semakin harmonis judulnya. Jadi mereka sama-sama saling mengasihi, saling menyayangi. Nah, itu tadi merupakan tujuan-tujuan pernikahan dalam Islam yang tentunya memiliki banyak sekali manfaat. Yang bisa juga untuk membentengi akhlak, kemudian untuk menegakkan rumah tangga, untuk mendapatkan ketenangan, ketentraman, untuk mendapatkan keturunan. Kemudian ada pula untuk memenuhi naluri hasrat manusia dan lain sebagainya. Nah, dari situ tentunya kita bisa memiliki pandangan bahwa memang pernikahan ini memiliki banyak manfaat, tapi untuk orang-orang yang memang sudah mampu untuk melampaui pernikahan, bukan untuk orang-orang yang masih belum mampu, alangkah lebih baiknya memantaskan diri dan mencari ilmu sebanyak-banyaknya, baik ilmu tentang pernikahan, ilmu yang ada di dunia, kemudian juga harus pandai-pandai menjaga diri. Itu tadi subbab dari tujuan pernikahan. Nama saya Jahnur Ahmad Ramadhani, kelas 12 6, nomor absen ke-1. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan presentasi mengenai macam-macam hukum pernikahan dalam Islam. Hukum asal pernikahan adalah mubah atau boleh. Namun, para ahli fikih sependapat bahwa hukum pernikahan tidak sama penerapannya kepada semua mukallaf atau orang yang sudah diberikan perintah dan larangan dalam agama, melainkan disesuaikan dengan kondisi masing-masing, baik dilihat dari kesiapan ekonomi, fisik, mental, ataupun akhlak. Macam-macam hukum pernikahan. Yang pertama adalah wajib. Mereka yang sudah mampu secara fisik, mental, ekonomi maupun akhlak mempunyai keinginan menikah, memiliki dorongan seksual yang tinggi, dan jika tidak menikah dikhawatirkan akan berbuat maksiat atau zina. Hal ini bertujuan untuk menjauhi zina bagi seseorang. Imam Qurtubi berkata, bujangan yang sudah mampu menikah dan takut dirinya dan agamanya, sedangkan untuk menyelamatkan diri tidak ada jalan lain kecuali dengan pernikahan, maka tidak ada perselisihan pendapat tentang wajibnya nikah. Jika nafsunya mendesak dan ia tidak mampu menafkahi istrinya, maka Allah nanti akan melapangkan rezekinya, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, wal yastaghfiril ladina
la yajiduna nikahum hatta yughniyahumullahu min fadlihi, yang artinya dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian dirinya sehingga Allah memberikan nikmat mereka dengan karunia-Nya. Surah An-Nur ayat 44. Yang kedua sunnah, yaitu mampu secara lahir dan batin, mempunyai keinginan untuk menikah dan nafsunya kuat sehingga masih bias mengendalikan diri dan tidak dikhawatirkan akan berzina. Ummamah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tazawwaju fa inna mukatsiru bikum kumulla ummama wala takunu karrahbaniyati nasara," yang artinya menikahlah kalian karena aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian pada umat-umat lain, dan janganlah kalian seperti para pendeta Nasrani. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Yang ketiga yaitu mubah, orang yang berada pada posisi tengah-tengah antara hal-hal yang mendorong keharusannya untuk menikah dan mencegahnya untuk menikah. Mereka mampu dan aman dari fitnah, tetapi tidak membutuhkan atau tidak memiliki syahwat sama sekali. Yang keempat yaitu haram, orang yang tidak mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban pernikahan, baik berkaitan dengan hubungan seksual maupun lainnya. Imam Al-Qurtubi mengatakan, jika suami mengatakan dirinya tidak mampu menafkahi istri atau memberi mahar dan memenuhi hak-hak istri yang wajib, atau mempunyai suatu penyakit yang menghalanginya untuk melakukan hubungan seksual, maka dia tidak boleh menikahi wanita itu sampai dia menjelaskannya kepada calon istrinya. Demikian wajib bagi calon istri menjelaskan kepada calon suami jika dirinya tidak mampu memberikan hak atau mempunyai suatu penyakit yang menghalanginya untuk melakukan hubungan seksual dengannya. Yang kelima yaitu makruh, orang yang mampu menikah namun tidak punya penghasilan dan tidak sempurna kemampuan untuk berhubungan seksual. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keempat, ada wanita yang haram dinikahin dalam Islam. Dalam Al-Fiqh Al-Manhaji, perempuan yang haram dinikahin atau mahram dibagi menjadi dua kategori, yaitu mu'abad dan mu'aqad. Yang pertama ada mu'abad atau permanen, yaitu wanita yang haram dinikahin selama-lamanya, bagaimanapun situasi dan keadaannya. Mahram mu'abad sendiri disebabkan oleh tiga hal, yaitu kekerabatan, perkawinan, dan persusuan. Kemudian yang kedua ada mu'aqad, yaitu seseorang yang diharamkan untuk dinikahi untuk sementara waktu, seperti saudara perempuan dari istrinya, bibi perempuan dari istrinya, keponakan perempuan dari istrinya. Hal ini boleh dinikahin, namun setelah status istrinya sudah cerai atau meninggal. Kemudian ada perempuan yang masih berstatus sebagai istri orang lain. Yang ketiga ada perempuan yang masih berstatus dalam masa iddah, kemudian perempuan yang sudah ditalak 3 olehnya, dan yang terakhir ada perempuan yang sedang berihram. Contoh kasus dari mahram mu'abad. Seorang suami warga Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, diduga melakukan pernikahan dengan adik perempuannya sendiri. Istri sah seorang suami tersebut terpaksa melaporkan ke Polres Bulukumba, yaitu yang diduga berselingkuh dan menikahin adik bungsunya dari 7 bersaudara beberapa hari yang lalu. Seorang istri yang mengetahui hal itu kemudian melaporkan ke aparat kepolisian. Beliau melaporkan kasus pernikahan sedara suami dengan adiknya yang memperlihatkan bukti surat pernyataan dari kedua orang tua suaminya sendiri. Seorang suami tersebut diduga berselingkuh dan menikahi adik kandungnya di lokasi perantauan di Kalimantan Timur. Kasus dari mahram mu'aqad. Istri meninggal, mertua suruh nikahin adik iparnya. Izam dipaksa menikah dengan adik iparnya sendiri selepas kematian istri yang akibat terlibat dari sebuah kecelakaan di jalan raya beberapa bulan yang lalu. Pada awalnya sang ibu mengambil dari sisi baiknya,
Dia memiliki seorang anak perempuan yang juga berperan penting dalam hal ini. Akhirnya upacara pernikahan pun dilangsungkan dengan ala kadarnya. Berikut adalah skema mahram. Yang berwarna hijau yaitu mahram nasab, yang berwarna kuning mahram nikah, dan yang berwarna merah bukan mahram. Saudara ipar di sini tidak boleh dinikahin bersamaan dengan istri. Dan kemudian maksud dari saudara atau saudari tersebut yaitu yang kandung, seibu, seayah, dan sepersusuan. Subbab kelima yaitu rukun dan syarat pernikahan Islam. Mayoritas ulama sebagaimana mazhab Syafi'i mengumumkan bahwa rukun nikah ada 5, yaitu ada calon suami, ada calon istri, ada wali dari calon istri, ada 2 orang saksi, ada sigat ijab dan qabul. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami ialah Islam, jenis kelaminnya jelas yaitu laki-laki, bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa untuk menikah, tidak memiliki 4 orang istri, dan tidak melakukan ihram haji atau umroh, tidak sedang melakukan. Lalu syarat-syarat untuk yang harus dipenuhi oleh calon istri yaitu Islam, jenis kelaminnya jelas yaitu perempuan, bukan mahram dari calon suami, belum pernah disumpah li'an atau di mana suami itu mengetahui istrinya berbuat zina namun tidak bisa membuktikan dengan 4 orang kesaksiannya. Lalu tidak bersuami dan tidak dalam bermasa idah atau kayak cerai mati atau cerai hidup, ditinggal meninggal atau diceraikan bekas masa itu. Lalu wali mengizinkannya untuk menikahkannya, dan yang terakhir tidak sedang melaksanakan ihram haji atau umroh. Syarat-syarat yang harus dipenuhi wali yaitu Islam, baligh, berakal, tidak dipaksa, laki-laki, adil atau tidak fasik, mahram dari calon mempelai wanita. Berikut ialah urutan orang yang sah menjadi wali nikah dari calon istri, seperti bisa dilihat pada presentasi tersebut. Lalu untuk 2 orang saksi nikah adalah untuk melengkapi kewajiban dari pernikahan agar pernikahan sah dan lengkap, sehingga mengikat calon suami dan istri agar menjadi pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah. Lalu syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk 2 orang saksi ialah Islam, laki-laki, baligh, berakal, adil, tidak terganggu pendengaran dan penglihatannya, mampu bercakap-cakap, bukan seseorang yang pelupa, mampu menjaga harga dirinya atau muru'ah, dan tidak merangkap sebagai wali. Lalu untuk syarat ijab yaitu menggunakan bahasa yang jelas, menggunakan kata ankahtuka atau saya nikahkan atau zawwajtuka. Nah, tidak sah menggunakan kata selain 2 kata tersebut. Yang ketiga, tidak boleh menggunakan kata sindiran atau kiasan. Yang keempat, diucapkan langsung oleh wali atau wakilnya dengan sempurna. Yang kelima, tidak dibatasi dengan waktu tertentu seperti nikah mut'ah atau nikah kontrak. Yang keenam, tidak disyaratkan dengan sesuatu yang mengikat. Lalu untuk syarat qabul yaitu menggunakan bahasa yang jelas, menjawab pernyataan dalam kalimat hijab dengan segera dan tepat, bukan merupakan kata sindiran, dilafalkan oleh calon suami atau wakilnya atas sebab-sebab tertentu. Tidak dikatakan dengan batasan waktu tertentu seperti nikah mut'ah atau kontrak. Tidak disyaratkan dengan sesuatu yang mengikat, menyebut nama bakal istri, lalu tidak diselangi dengan perkataan lain. Ijab qabul itu bagaikan ikrar, karena dengan ijab qabul calon suami seperti berjanji akan bertanggung jawab dan calon istri pun akan lebih percaya karena dengan adanya ikrar tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratna Ramadhani, absen 29. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam pernikahan yang tidak sah dalam ajaran Islam. Yang pertama terdapat pernikahan mut'ah. Pernikahan mut'ah ini seperti kawin kontrak yang dimana memiliki batasan atau jangka waktu tertentu, baik lama maupun sebentar. Lalu yang kedua itu terdapat pernikahan syigar. Pernikahan syigar sendiri adalah pernikahan yang memiliki persyaratan barter, tetapi tidak memberikan mahar, seperti contohnya misalkan ada perjodohan, tetapi dari pihak lelaki ini tidak memberikan mahar kepada pihak perempuan, maka hal tersebut sangat tidak diperbolehkan ataupun tidak sah dalam ajaran Islam. Lalu yang ketiga itu ada pernikahan muhalil. Pernikahan muhalil ini contohnya seperti ada wanita yang sudah ditalak 3 kali oleh suaminya, maka dia tidak diperbolehkan untuk rujuk kembali. Lalu apabila wanita ini ingin menikahi lelaki lain untuk
memiliki tujuan untuk kembali kepada mantan suaminya, maka hal ini tidak diperbolehkan ataupun tidak sah dalam ajaran Islam. Lalu yang keempat itu ada pernikahan orang yang ihram. Dalam artian yaitu pernikahan orang yang sedang melaksanakan ihram haji ataupun umroh serta belum memasuki waktu tahalul. Tetapi hal ini diperbolehkan apabila sudah melaksanakan tahalul. Lalu yang kelima itu terdapat pernikahan dalam masa iddah, baik maupun dia habis perceraian ataupun sedang meninggal dunia, itu tidak diperbolehkan. Lalu yang keenam itu ada pernikahan tanpa wali. Pernikahan tanpa wali ini ada salah satu contohnya yaitu pasangan yang memutuskan menikah secara diam-diam tanpa persetujuan walinya, maka hal ini tidak diperbolehkan ataupun bisa dibilang tidak sah. Lalu yang ketujuh ada pernikahan dengan seorang wanita kafir. Dan juga ada hadis yang berbunyi, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu, menurut Quran surat Al-Baqarah. Nah, salah satu contoh kasusnya yaitu ada seorang lelaki yang menyukai dan ingin menikahi wanita tersebut, namun perempuan tersebut itu seorang musyrik, maka haram baginya untuk menikahi. Lalu yang terakhir ini adalah menikahi sesama mahram, baik mahram untuk selamanya, mahram karena pernikahan, atau karena persesusuan. Lalu hubungan antara lelaki dan perempuan mahramnya memang harus terus terjalin dan penuh kasih sayang, saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi. Namun tetapi hal ini tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan apabila disertai naluri seksual. Sebab salah satu tujuan pernikahan ialah untuk menjalin hubungan baik secara wilayah yang lebih luas. Jadi, jika menikahi wanita yang mahram untuknya, tujuan pernikahan tersebut juga tidak dapat tercapai karena wilayah kekeluargaan yang masih sempit. Bab 7. Hak dan kewajiban suami istri. 5 kewajiban suami yang merupakan hak istri, antara lain: yang pertama, wajib memberikan nafkah dan tempat tinggal untuk istri dan keluarga. Yang kedua, memberikan rasa aman kepada istri dan keluarga. Yang ketiga, memberi pendidikan tentang agama ke keluarga. Yang keempat, mempergauli istri dengan baik. Dan yang terakhir, yaitu memperlakukan istri secara adil. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hak suami dan kewajiban istri yang harus dijalankan, yaitu yang pertama, melayani suami. Yang kedua, taat kepada suami. Yang ketiga, memenuhi ajakan suami untuk berhubungan badan. Untuk keempat, menjaga rumah dan kemaluan ketika ditinggal pergi. Dan yang terakhir itu yaitu memperlakukan suami dengan baik. Jadi meskipun istri memiliki jabatan, gelar, dan gaji yang lebih tinggi daripada suaminya, tapi tetap istri harus taat kepada suaminya. Rasulullah bersabda, seandainya aku memerintahkan seorang sujud kepada selain Allah Ta'ala, niscaya akan kuperintahkan para istri bersujud kepada suaminya. Ketaatan kepada suami merupakan keutamaan bagi istri. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah. Jika seseorang wanita menunaikan salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan menaati suaminya, niscaya akan dikatakan padanya, masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang kau mau. Istri sebaiknya dapat menekan dan menahan egonya, tidak menjelek-jelekkan suami di hadapan orang lain, dan memenuhi hasrat suami kecuali dalam keadaan haid serta nifas. Rasulullah berpesan, apabila suami mengajak istrinya berhubungan badan, lalu istri mengabaikannya, maka istri akan mendapatkan laknat dari malaikat. Suami memang memimpin rumah tangga, namun pemimpin urusan rumah adalah istri. Sebab istri juga menjadi pembimbing untuk pendidikan anak-anak, pengelola keuangan, dan menghandle kebersihan dari rumah.
dan sebagainya.